Saudara, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Jumpa Akhir Pekan bersama saya Ivan Zulkais. Pemirsa, dalam mengimbangi jurnalisme investigasi, tentu tidak asing lagi dengan kehadiran sebuah rekan atau sebuah kemiripan yang disebut sebagai jurnalistik data. Jurnalistik data sejatinya merupakan upaya pemenuhan daripadanya pelaksanaan jurnalisme yang mengedepankan kepada sejumlah data-data yang tentu disesuaikan dengan konteksnya. Apakah memang data itu berbentuk dalam sebuah narasi kualitatif, ataupun semisalnya data itu berwujud pada data kuantitatif, dan juga bisa jadi data-data itu didasarkan suatu hal yang dalam hal ini berbentuk seperti video tanggapan mengenai suatu fenomena yang terjadi. Yang memang jurnalisme data ini sejatinya itu diperoleh melalui berbagai metodologi penelitian yang juga hadir untuk memberikan pemahaman dan juga menghindari dari berbagai segala asumsi yang memang dalam jurnalisme data itu umum untuk dilakukan oleh berbagai saluran televisi yang memang sekali lagi hal itu adalah suatu tugas yang memang amat dibutuhkan karena memang dalam saat ini begitu banyak fenomena-fenomena yang memang tidak bisa tidak hanya dijelaskan secara lisan, tetapi perlu ada penilaian secara kuantitatif, dan ini biasanya dilakukan melalui penelitian dan pengembangan atau litbang disebutnya, karena bagaimanapun suatu fenomena ini tidak hanya diselesaikan atau tidak hanya dinarasikan dalam bentuk cerita, dalam bentuk kata, tapi dalam bentuk data-data angka yang memang bisa secara spesifik, secara visualisasi dihadirkan dalam bentuk diagram-diagram, entah itu diagram lingkaran, diagram batang, yang memang pada dasarnya jurnalisme data itu kan umumnya berisi terkait juga dengan surat-surat ataupun juga angka-angka yang memang sejatinya itu kan sangat banyak dan merepotkan. Tapi dengan hadirnya jurnalisme data ini memberikan sebuah ringkasan bahwasanya masalah-masalah apapun bisa diringkas dan menemui benang merahnya. Benang merah dalam artian masalah utama apa yang terjadi, tanggapannya seperti apa, apakah tanggapannya positif, apakah tanggapannya negatif, lalu juga barangkali solusi-solusi yang memang bisa untuk diupayakan, yang memang sebut sajalah contohnya seperti adanya pelarangan ya atau pencabutan izin sementara kepada seorang wartawan CNN yang mewawancarai terkait juga dengan MBG saat kepulangan Pak Presiden Prabowo, yang memang Pak Prabowo sendiri secara pribadi sebagai presiden tentu antusias dengan sungguh-sungguh menjawab pertanyaan terkait juga kenyataan ya keracunan massal dari program MBG, tapi pihak istana ya secara sepihak mencabut kartu pers itu, dan juga dalam hal ini bisa saja dari fenomena ini dilakukan juga semacam penelitian jurnalisme data yang mana dalam hal ini media berupaya mengoreksi atau mencari data sejauh apa sih seorang jurnalis itu memiliki independensi atau kemandirian untuk meliput berita tanpa adanya pembatasan-pembatasan atau hal-hal yang memang mereka jurnalis itu dirugikan oleh pihak luar, oleh pihak yang memang berupaya untuk menjaga citra baik tapi dengan menenggelamkan aturan-aturan perundangan dalam jurnalistik yang dalam hal ini prakteknya. Ada gak memang fenomena ini hadir nih, tapi yang lain pihak eksternal berupaya mencegah supaya berita ini jangan sampai terbit, khawatir memperburuk situasi kondisi terhadap instansi atau lembaga yang memang oleh si pelaku atau oknum ini berupaya berlaku seperti itu. Lalu juga memang di dalam jurnalisme data tentu tidak hanya berkutat kepada fenomena apa yang diteliti, hasil seperti apa yang coba dihadirkan, baik itu dalam bentuk narasi kualitatif, angka-angka kuantitatif, maupun juga rekaman video masyarakat
sebagai tanggapan terhadap video yang terjadi terhadap fenomena yang terjadi, lebih dari itu. Dan memang dalam jurnalis perdata memiliki suatu etika. Etika itu seperti misalnya harus ada kejujuran, harus ada transparansi, lalu juga verifikasi dan juga pertanggungjawaban. Nah, dalam jurnalis perdata itu kan diperlukan suatu kejujuran. Kejujuran dalam artian adalah apakah suatu berita atau kontroversi yang telah terjadi di masyarakat itu benar atau enggak. Kalaupun memang benar, maka berlanjut kepada transparansi. Transparansi itu berarti bagaimana insan media atau pers ya menyajikan hal-hal yang memang terjadi, yang apa adanya, yang memang jurnalis berdata kembali kepada fondasi utama, yaitu menjawab 5W plus 1H, dan juga dilanjutkan dengan pengembangan pertanyaan disesuaikan dengan hal-hal yang sedang terjadi atau telah terjadi, disesuaikan dengan konteks atau masalah yang terjadi. Selain itu, ketika misalnya jurnalis berdata sudah memberikan kejujuran, sudah memberikan transparansi, keterbukaan, lalu juga perlu memverifikasi. Memverifikasi berarti ya barangkali memeriksa ulang apa memang yang bukti-bukti yang barangkali keliru, apa saja bukti yang terlewat. Nah, itu di cross check lagi sebelum melakukan publikasi. Selain itu, jurnalis berdata ya pada akhirnya harus mampu dipertanggungjawabkan. Artinya bisa jadi hasil jurnalis berdata itu mengandung kebenaran maupun kekeliruan. Artinya lembaga berita pasti diawasi oleh Dewan Pers, diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Betapa hal-hal yang mencakup kebutuhan masyarakat tidak boleh sampai terabaikan. Dan memang dalam menjalankan jurnalis berdata pasti ada sejumlah tantangan, entah itu bersifat kepada ancaman-ancaman secara verbal maupun juga kekerasan yang memang telah dialami oleh beberapa jurnalis yang walaupun sebenarnya baik-baik untuk mencari informasi itu, tidak ada paksaan, tapi tetap saja aniaya dan sebagainya. Itu ada undang-undang yang melindungi hal itu kan, paling tidak di Undang-Undang Nomor 40 tahun 99, yang memang dalam hal ini perlindungan kepada jurnalis itu berupa pengawalan secara hukum. Betapa kalaupun memang seorang jurnalis itu mengalami penganiayaan, paling tidak bisa bekerja sama dengan Polri, maupun dalam hal ini juga Dewan Pers berupaya untuk mengadakan audiensi terkait juga dengan upaya menyelesaikan masalah seperti ini agar tidak meluas. Dan sejatinya jurnalis berdata itu berupaya menghadirkan fakta yang memang awalnya data itu sangat banyak, ribet, diringkas dalam rangka untuk memberi pencerdasan kepada masyarakat bahwasannya secara hak memang warga publik harus mengetahui segala hal yang terjadi, sampaikan walaupun itu terasa berat melalui media massa, baik itu konvensional maupun new media. Jadi itulah pemirsa terkait juga dengan pembahasan mengenai jurnalis berdata dan perwujudan etikanya. Saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.